Ting Ting. Ini Ting Chen. Kedepannya, semuanya akan merepotkanmu. Ini seharusnya kulakukan. Sebenarnya, Ting Chen, dia dulu tidak seperti ini. Setelah kecelakaan, jadi seperti ini. Bu, tenang saja. Kedepannya, aku akan merawatnya dengan baik. Baik, Jangan menangis. sudah larut, kamu juga istirahat lebih awal. Hang. Huo Ting Chen. Kita akhirnya bertemu. Tak disangka. Kamu cukup tampan juga ya. Meskipun kita tidak ada prosesi pernikahan, tapi proses yang harus dijalani tetap tidak boleh kurang. Aku mau. Kamu juga mau. Huo Ting Chen, mulai sekarang, aku adalah istrimu. Namaku An Wan. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku akan menemanimu. Aku akan menjagamu selamanya. Ini adalah janjiku padamu. Proses sudah selesai, selanjutnya. Apa ya? Malam pengantin. Hei. Sayangnya, kamu sekarang dalam keadaan koma. Tidak bisa benar-benar melakukan hubungan suami istri. Kalau aku cium kamu sekali, seharusnya boleh kan? Rasanya lumayan enak. Aku cium lagi deh. Hahaha. Lebih baik urus hal penting dulu. Tak disangka, kakakku yang dalam keadaan koma bisa dapat istri secantik kamu. Siapa kamu? Kakak ipar. Aku adik iparmu. Ini kamarku. Tolong pergi. Kakak ipar, jangan kejam begitu. Kakakku yang koma itu tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Daripada hidup menjanda bersamanya, lebih baik ikut aku. Malam ini akan kubuat kau merasakan kebahagiaan sebagai wanita. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku yang akan segera mewarisi posisi kepala keluarga. Putra kedua keluarga Huo. Wanita ini, aduh sakit. Kakak tertua seperti ayah, kakak ipar seperti ibu. Kau tidak menghormati kakakmu. Menganiaya kakak iparmu. Orang brengos sepertimu pantas dipukul. Siapa kau ini? Orang tuaku saja tidak pernah menghukumku.
Kapan giliranmu menghukumku? Lepaskan. Kalau begitu aku akan menggantikan orang tuamu memberimu pelajaran. Kau mau apa? Ini keluarga Huo, jangan sembarangan. Keluarga Huo? Nenek hari ini bahkan bisa membunuhmu. Membuang mayatmu ke hutan belantara untuk dikubur, sepertinya tidak ada yang tahu. Kakak ipar, aku tahu salah, maafkan aku. Pergi. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Tunggulah. Ting Chen, tadi tidak terluka kan? Tidak. Kalau begitu kita tidur. Tidur, tidur. Selamat malam. Tutup baik-baik. Aduh Ting Chen, kau sadar? Kecelakaan itu tidak melukaiku. Aku sengaja menutup meridian untuk memancing musuh keluar. Berpura-pura koma. Setelah 6 bulan, pasti akan sadar. Tapi selama ini kesadaranku masih ada. Lalu kenapa tiba-tiba? Karena hari ini ada yang membuka meridianku lebih awal. Siapa yang hebat sampai bisa membuka teknikmu? Bantu aku periksa semua anggota keluargaan. Jangan ada yang terlewat. Baik. Oh ya, sudah kutemukan yang meracunimu dulu. Adalah cabang kedua keluarga Huo. Agar Huo Chen Feng bisa menggantikanmu. Mewarisi posisi kepala keluarga Huo. Huo Chen Feng si brengos itu. Ingin mewarisi posisi kepala keluarga Huo? Mimpi. Panas sekali. Jangan bergerak. Apa ini? Benda apa yang keras begini? Aduh. Kenapa? Aduh, aneh sekali aku bisa terangsang olehnya. Halo, permisi, saya akan menyajikan hidangannya. Terima kasih. Bu, sekarang setiap kali aku memikirkan wanita Anwan itu harus hidup menjanda sampai tua, aku merasa puas. Benar juga, lebih baik dulu 3 tahun lalu. Mati saja. Ayo, minum dulu. Aku gatal banget, Ting Ting, Bu coba lihatin. Gak ada apa-apa kok. Gatal? Kok aku jadi gatal juga? Ini kenapa? Aduh gatal banget, kenapa sih? Ini sebenarnya kenapa sih? Sudah 3 tahun tidak bertemu, ini hadiah perjumpaan untuk kalian. Nikmati ya. Pasti Anwan. Pasti dia yang lakukan, si imut itu. Jangan kira, ganti nikah ke keluarga Huo lalu selesai, kita sama dia. Belum selesai.
pagi, haha. Enggak benar. Aku ingat kamu semalam pakai baju sama aku. Siapa yang gantiin baju aku? Jangan-jangan aku yang lakuin. Apaan ini? Keras banget. Wah Anwan, jangan-jangan kamu sampai haus. Sampai telanjangin Huo Tingchen. Terus, masih meraba-raba dia. Masuk. Nyonya muda, Nyonya besar minta kamu datang sekarang. Oke, kamu keluar dulu. Aku ganti bentar, langsung datang. Tingchen, aku sudah selidiki tuntas. Istri barumu itu bukan putri kedua keluargaan Anting, tapi kakaknya Anwan. Keluarga berani sekali, berani cari orang ganti nikah. Perlu aku selesaikan dia. Nggak usah. Dia semalam ngasih pelajaran ke Huo Chen Feng. Seharusnya bukan orang dari sayap kedua. Serahkan dia ke aku, kamu jangan urus, aku mau lihat. Sebenarnya dia siapa? Mendekati aku. Memangnya apa tujuannya? Ada yang datang, aku tutup dulu. Nyonya muda benar-benar berani sekali ya. Malam kemarin ternyata memukul Ershao, sekarang Erfang. Sudah melaporkan ke Nyonya besar, kali ini Nyonya muda. Pasti sulit menghindari bencana. Barangnya ketemu. Aku juga udah nemu, ayo cepat bawa ke Ershao. Adik ipar, jangan marah dong, ya. Sebentar lagi dia datang, aku tanya dia. Ibu, Hei, Anda cari saya. Ting Ting, kamu datang, kok nggak langsung sujud? Pagi-pagi dari mana datangnya anjing gila? Ngegonggong sembarangan di sini. Bikin kesal aja. Kamu bilang aku anjing gila. Memangnya bukan? Kakak ipar, gimana sih kamu ngajarin menantu? Pertama mukul adik ipar, terus hina orang tua. Benar-benar nggak tahu aturan. Yang pantas dihormati baru disebut orang tua. Kamu dari tadi pagi. Tanpa tanya duduk perkaranya, langsung suruh aku sujud. Siapa aja digigit? Kalau bukan anjing gila, siapa lagi? Kamu, awas aku hajar mulutmu sampai pecah. Ah. Kamu, Ibu, Bisa juga ya, pagi-pagi semangatnya tinggi banget. aku lawan kamu. Cukup. Ting Ting, jujur sama ibu. Sebenarnya gimana sih kejadiannya? Ibu, tadi malam dia yang masuk kamarku. Mau berbuat jahat sama aku, soal lukanya di muka. Itu dia jatuh sendiri. omong kosong. Jelas-jelas kamu yang mukul. Ershao, jangan fitnah sembarangan dong. Aku cuma cewek lemah. Udah nggak kuat angkat, karena nggak bisa bawa apa-apa. Gimana mungkin aku bisa ngalahin kamu, lelaki jagoan kayak gini? Kalau urusan ini tersebar, aku sih nggak apa-apa. Tapi kamu kan bakal jadi bahan tertawaan orang. Kamu, Chen Feng, apa yang Ting Ting bilang semuanya benar. jangan dengerin dia fitnah. Nggak ada sama sekali kejadiannya. Ah, Anakku tampan, pribadinya juga lurus. Mau cari cewek model apa aja nggak susah. Masa yang ngincer kakak ipar sendiri? betul. Tadi malam cewek inilah. Dia nggak tahan kesepian, pengen ngegodain aku. Tapi aku tolak dengan tegas. Hahaha. Dengan penampilanmu yang buruk ini, suamiku yang tampan. Tidak aku goda, malah aku goda kamu. Kamu juga tidak basuh air kencing untuk melihat sendiri, seperti apa penampilanmu itu. Hei kamu, Aku bagaimana?
Katakan saja. Kemarin kamu tidak berniat jahat padaku? Kalau begitu, apa yang kamu lakukan kepadaku? Jangan bilang kamu bosan. Jadi jalan-jalan ke kamarku, kan? Aku itu khawatir dengan kakakku, aku sengaja pergi menjenguknya. Ternyata begitu aku masuk pintu, aku melihat wanita ini. Berniat untuk membunuh kakakku. Wah, wah, wah. Hebat banget kamu ya. Ceritakan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Kalian, cepat-cepat bawa benda itu ke sini. Nyonya besar, ini saya temukan di kamar Tuan Muda. Apa ini? Ya ampun, ini bukan jarum dan pisau kan? Di kamar Ting Chen. Kenapa bisa ada benda semacam ini? Pasti wanita ini yang membawanya masuk. Berniat membunuh Ting Chen. Benar, kemarin begitu aku masuk, aku melihat dia menusuk kakakku dengan jarum. Pisau juga ditaruh di samping, aku mau menghalangi dia malah dipukul. Wah, akhirnya aku mengerti. Kamu pasti tidak mau menikah dengan Ting Chen dan menjadi janda muda. Jadi kamu sengaja mau membunuhnya. Sungguh kejam sekali kamu. Kalau bukan karena Chen Feng keluarga kami, siapa tahu tadi malam Ting Chen sudah dibunuh oleh wanita ini. Benda ini memang milikku. Kakak ipar lihat kan? Dia sudah mengakuinya. Kalimatku belum selesai. Kenapa kamu buru-buru? Benda ini memang milikku. Tapi pisau ini, aku bawa untuk pertahanan diri. Sedangkan jarum perak ini, aku gunakan untuk menyelamatkan suamiku. Lucu sekali, penyakit Ting Chen, keluarga Huo semua tahu. Sudah mencari banyak dokter terkenal, cuma kamu gadis kecil ini masih berani bicara besar, bilang mau menyembuhkan dia. Mereka tidak bisa menyembuhkan, karena kemampuan ilmu pengobatan mereka yang buruk. Bukan berarti aku juga tidak bisa. Kamu pikir kamu siapa? Di seluruh dunia ini, hanya pendeta King Feng dengan jarum tai miliknya yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit Ting Chen. Memang aku bukan pendeta King Feng, tapi aku muridnya. Sedangkan jarum perak yang kalian bicarakan itu, itulah yang disebut sebagai jarum perak tai. Hahaha. Sungguh lucu sekali sampai orang mau mati tertawa. Pendeta King Feng, dia tidak pernah menerima murid. Lagi pula jarum tai. Itu adalah harta tak ternilai, cuma jarum jelek yang kamu pegang ini. Masih mau berpura-pura jadi muridnya, menipu orang. Saudari ipar, wanita ini pasti punya niat jahat. Saya sarankan dia dikurung, lebih baik pakai hukuman keluarga. Pukuli sampai mati, aku tidak percaya dia tidak mengaku. Bu, saya jamin saya bisa sembuhkan penyakit Ting Chen. Kamu? Jamin pakai apa? Dengan nyawa saya. Asal bisa selamatkan Ting Chen. Saya rela bayar harga apapun, bahkan nyawa sekalipun. Sayangnya, nyawamu tidak ada harganya. Bu, percayalah sama saya. Ibu juga tidak mau lihat Ting Chen terbaring di tempat tidur. Jadi sayur seumur hidup, kan? Nyonya besar, keluargaan datang. Keluargaan? Kenapa sekarang datang? Persilakan masuk. Baik. Berani sekali kamu pura-pura jadi adikmu, nikah masuk keluarga Huo. Nikah ganti? Mertua, maksudmu apa? Nyonya Huo mungkin belum tahu. Saya ini calon menantumu yang asli, Anting. Kalau kamu Anting, dia dia ini kakaknya Ting Ting kami. Anwan ini demi cari kemewahan. Hidup mewah sampai hari pernikahan. Dia pukul pingsan Ting Ting. Lalu gantikan dia nikah ke keluarga Huo. Dia ini benar-benar penipu. Apa? Nyonya Huo, maaf sekali. Saya tidak tahu kakak saya sampai segitunya cari muka. Bisa lakukan cara jahat seperti ini. Tipu kami semua. Hei, kamu jago banget putar balik fakta. Yang tidak mau jadi janda hidupkan kamu sendiri. Saya malah dipaksa ganti nikah. Bukan begitu, Nyonya Huo. Tolong percaya saya. Nyonya An, saya kok tidak tahu Nona An ini. Kapan punya kakak? Kalian belum tahu, 3 tahun lalu. Anwan berbuat serong. Skandalnya sampai heboh. 3 tahun lalu. Jangan-jangan Wah, ternyata wanita murahan ya.
Barang bekas seperti ini tidak pantas. Jadi nyonya muda keluarga kami. Bertahun-tahun dia sembunyi di gunung hindari masalah. Baru turun baru-baru ini. Bahkan ibunya yang mati itu dulu bunuh diri terjun sungai karena dia. Ibu, Jaga mulutmu. Kalau tidak, lain kali aku tampar kau sampai mati. Lihat, dulu dia mukul aku kayak gini. dulu pura-pura lemah, ternyata cuma penipu. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Bukan begitu, Bu. Kamu moralnya bobrok, suka pamer, gantiin adik nikah. Datang ke keluarga Huo, langsung ngerjain Ting Chen. Terus mukul Chen Feng kami. Sekarang pura-pura murid Master King Feng. Bohong sana-sini, satu persatu kejahatanmu ini. Cukup untuk bunuh kamu 10.000 kali. Ayo. Pukul dia. Berhenti. Huo Tingchen, kamu sembuh? Bagus sekali. Bagus. Mending turun dulu. Oh, Bu. Bu, aku udah baikan. Huo Tingchen, ternyata ganteng banget. Sekarang sadar, berarti udah bukan koma lagi dong? Nah Tingchen, kamu bangun pas banget. Ini cueknya, dia yang ngerjain kamu dulu. Terus lukain adik kamu, jangan dilepasin. Iya kak, dia tuh. hei, awas. Penyakitku, dia yang sembuhin. Gak mungkin. Dia cuma cewek biasa, mana bisa nyembuhin kamu. Ting Chen, kamu gak perlu bohong. Cuma buat jaga muka keluarga besar kan? Aku dulu meski koma, tapi masih sadar. Apa? Kok keras banget sih? Tadi malam dia yang aku pungturin aku, makanya aku bangun. Kak, katanya kamu sadar, terus tadi malam? Kak, dengerin penjelasanku, salah paham semua. Salah paham? Chen Feng, kenapa mukul adik kamu? Huo Chen Feng berani sentuh cewekku. Tinju ini masih ringan, lain kali. Aku bikin kalian sekeluarga. Gak bakal bisa angkat muka. Suamiku, keren banget ya. Kak, salahku semua. Maafin aku. Pergi. Aduh, Nak, aduh. Ting Chen, aku ini anting. Cuekmu yang beneran. Dia yang memukulku hingga pingsan, lalu menggantikanku menikah. Oh. Benarkah? Tidak, dia sendiri yang tidak mau hidup menjanda. Memaksaku menikah denganmu. Bukan begitu, Ting Chen. Kamu begitu hebat, mana mungkin aku meremehkanmu. Tidak mau menikah denganmu. Betul, jelas-jelas dia yang serakah dan ingin naik pangkat. Menggunakan segala cara, sekarang malah balik menuduh. Memfitnah kami. Tidak mengaku ya? Baiklah. Kalau begitu, maukah kalian semua mendengarkan ini? Kakak, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Karena sudah menggantikanku menikahi si sampah Huo Tingchen itu. Aku? Tingchen, berani sekali. Berani menyuruh orang menggantikan menikah, bahkan berani menghina anakku sampah? Nyonya Huo. Dengar penjelasanku, bukan seperti itu. Rekaman itu dia palsukan. Palsu? Baik, kalau begitu akan kuselesaikan memutarnya. Biar semua orang mendengarkan dengan seksama. Dasar gadis brengsek, berani merekam? Tunggu ku hajar kau. Suami,
Dia memukulku. Takut. Berani memukul wanitaku di hadapanku? Ingin mati? Penjaga, bawa kedua orang ini pergi. Aku tidak mau melihat mereka lagi. Nyonya Huo, Nyonya Huo. Ting Chen, akulah wanitamu. Ting Chen. Kakak ipar, kami masih ada urusan, jadi kami duluan pergi ya. Ah iya. Ting Ting. Jangan. Nuan. Ibu yang salah, tadi hampir menuduhmu. Terima kasih sudah menyelamatkan Ting Chen. Tidak apa-apa. Itu sudah seharusnya kulakukan. Ting Chen, kamu baru saja bangun. Tubuhmu masih perlu pemulihan, kalian berdua, pasangan muda. Cepat naik ke atas dan istirahat lebih banyak. Iya. Cepat pergi. Cepat. Huo Tingchen, tadi. Sungguh berkatmu. Kamu sebenarnya siapa? Aku sudah menjelaskannya di bawah tadi. Namaku Anwan. Dipaksa menggantikan Anting menikah denganmu. Tapi sekarang, aku adalah istrimu. Kamu pasti tahu, yang kutanyakan bukan itu. Kalau begitu apa yang ingin kau tanyakan? Kau barusan bilang kalau kamu murid Daois King Feng. Aduh, barusan aku salah bicara. Para guru sudah pensiun dan tinggal di pegunungan selama bertahun-tahun. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik jangan kita ungkapkan identitasnya. Aduh, barusan aku omong kosong doang. Haha. Omong kosong? Kalau begitu apa ini? Status murid Daois King Feng mungkin bisa dipalsukan. Tapi jarum ilahi Tai, hanya ada satu set di dunia ini, tidak mungkin dipalsukan. Kamu mempunyai keterampilan medis yang sangat hebat. Serta jarum ilahi Tai yang terkenal ke seluruh dunia. Siapa kamu sebenarnya? Apa niatmu mendekati aku? Tentu aku datang untuk membalas budi. Tapi masalahnya, 3 tahun lalu kau kabur setelah tidur dengan orang itu. Jika Huo Tingchen tahu, dia mungkin akan membunuhku. Coba katakan. Kayaknya sampai saat ini, hanya tersisa satu cara saja. Huo Tingchen. Seluruh dunia tahu bahwa keluarga Huo kekayaannya melebihi kekayaan sebuah negara. Seluruh wanita di dunia ingin menikah denganmu. Tentu saja, aku juga tidak terkecuali. Jadi ini niatmu? Iya dan juga tidak. Kalau begitu apa niatmu yang sebenarnya? Niatku yang sebenarnya itu. Lihat, ada piring terbang. Kau berani menawarkanku? Kau gila ya? Aduh. Huo Tingchen, apa kau masih tidak mengerti? Niat sebenarnya aku adalah kau. Siapakah aku penting gak? Gak penting, yang penting adalah kau cukup tahu bahwa aku yang paling mencintaimu di seluruh dunia. Hanya aku di seluruh dunia yang akan menjagamu, aku selamanya. Tidak akan pernah mengkhianatimu. Lalu alasan apa yang harus aku percaya padamu? Aku akan buktikan dengan waktu dan tindakan, misalnya sekarang. Apa yang mau kau lakukan? Huo Tingchen, kayaknya kau masih kurang 1 malam pernikahan dengan aku kan? Bagaimana kalau aku berikan sekarang juga? Boleh saja. Tapi ini masih siang hari, berhubungan di siang hari. Apanya itu? Bukannya itu agak tidak pantas ya? Hahaha. Aku peduli apa niatmu sebenarnya, aku katakan padamu. Di keluarga Huo, kau lebih baik berperilaku baik, kalau aku tahu. Kau punya niat tersembunyi yang lain. Aku jamin kau akan mati tanpa tempat dikubur. Halo. Kejam banget sih, cowok brengsek. Huo Tingchen, suatu hari nanti, kau akan mengerti maksud baikku.
Ketua, akhirnya bisa menghubungi Bapak. Dengar-dengar Bapak sudah kembali ke Beijing. Beberapa waktu lalu, seluruh jajaran grup Dihao sudah menanyakan kedatangan Bapak. Tenang saja, tidak ada masalah. Hanya saja beberapa waktu lalu, aku menangani beberapa hal. Ketua, silakan perintahkan, bawahan pasti laksanakan. Kalau begitu, siapkan satu kontrak senilai 10 miliar. Dikirim ke Wuhan. Baik, bawahan segera kerjakan. Setelah menyembuhkan penyakit Huo Tingchen. Sekarang giliran waktunya untuk menghabisi kalian. Ibu, sekarang Huo Tingchen sama sekali bukan orang koma. Yang seharusnya menikah dengannya adalah aku. Sekarang juga, suruh anak wanita itu tukar posisi denganku. Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Mana mungkin bisa ditukar lagi? Wen Qiang, Anwan ini benar-benar membenci kita. Jika dia benar-benar menjadi Nyonya Huo, pasti akan merugikan kita. Ya, ayah. Sekarang bisnis grup An sedang sulit. Jika aku menjadi Nyonya muda, aku akan berusaha sekuat tenaga membantu grup An. Buat apa bicara ini sekarang? Lebih baik pikirkan cara menyelamatkan perusahaan. Tuan, Bos Wang dari grup Dihao datang. Grup Dihao? Bos Wang? Cepat, segera persilakan masuk. Wah, Bos Wang, ada waktu luang. Mengunjungi rumah kami? Bos An. Ini kontrak senilai 10 miliar dari grup Dihao. Untuk Bapak, silakan lihat. Kontrak 10 miliar? Wah, kerja sama 10 miliar antara grup Dihao dan grup Amin. Ketua baru grup Dihao khusus berpesan untuk menjalin kerja sama jangka panjang dengan grup An. Bisa bekerja sama dengan perusahaan besar seperti grup Dihao adalah kehormatan bagi grup An. Hahaha. Kalau kontraknya tidak ada masalah, saya pergi dulu. Semoga kerja sama kita ke depan lancar. Wah, terima kasih banyak. Hahaha, wah, bagus sekali. Dengan adanya kontrak 10 miliar ini, tidak hanya bisa menyelamatkan keluarga An dari krisis, bahkan mungkin bisa 4 keluarga besar di kota utara. 4 keluarga? Wah, ting-ting. Kalau keluarga An bisa masuk 4 keluarga besar, nanti nilai kamu akan naik drastis. Mau menikah dengan Huo Tingchen bukan hal sulit lagi. Ketua baru grup Dihao baru saja menjabat, kita harus menjilatnya dengan baik, haha. Aku dengar, balai lelang Shengxi di bawah grup Dihao akan mengadakan lelang. Kalian berdua nanti pilih dengan hati-hati di lelang. Hadiah yang sangat bagus, haha, tak perlu yang terbaik, asal termahal. Papa, serahkan padaku. Memang suamiku makin dilihat makin ganteng. Makan saja. Oh, Aku kira kalian butuh waktu lama untuk membangun cinta. Lihat kalian mesra, aku lega. Kalau bisa kasih aku cucu laki-laki gendut, itu. Mama, tenang, serahkan padaku. Benarkah? Mama mengandalkanmu. Haha, tenang. Oh ya, Nuan-Nuan. Kamu menikah terburu-buru, Mama belum sempat. Siapkan hadiah. Ini ada 1 miliar. Sore ini balai lelang Shengxi adakan lelang, kamu suka apa, beli saja. Oh, tidak usah, Mama, tidak perlu. terima saja pemberian Mama, jangan sia-siakan niat baiknya. Baik, hehe. Bukankah balai lelang Shengxi di bawah grup Dihao? Kebetulan mau inspeksi kerja. Tingchen, kamu temani Nuan-Nuan pergi. MA, aku ada urusan, maaf tidak bisa ikut. Kamu. Mama. Oh. Haha, wow. Sopir, jalan.
Ting Chen, kalau begitu khawatir. Dengan istri muda ini, kenapa tidak ikut? Mau apel? Tak kira kamu cukup manusiawi. Ting Chen, Habiskan lalu diam. ya, baru-baru ini aku dengar, Balai Lelang Shengxi. Di bawah grup Dihao, baru ganti ketua baru. Tidak tahu siapa orangnya, sangat misterius. Aku dengar juga. Grup Dihao tiba-tiba memberikan pesanan miliaran kepada grup An. Grup An demi menjilat si bos besar ini, malam ini juga akan ke sana. Maksudmu, orang-orang juga akan pergi hari ini? Iya. Ting Chen, kamu mau kemana? Lelang. Bukannya bilang tidak mau pergi? Hati pria dalam-dalam. Nuan, aku benar-benar tidak menyangka, baru kembali. Langsung jadi nyonya muda keluarga Huo. Tentu, yang paling penting, tidak lupa sahabatku ini. Bodoh, aku lupa siapapun, tidak mungkin lupa kamu. Ayo pergi. Wah, ini Balai Lelang Shengxi, sungguh megah. Aku dengar di Balai Lelang ini ada banyak barang langka dan berharga. Nuan, hari ini mau beli apa? Aku sebenarnya tidak ada yang ingin dibeli, tapi bisa pilihkan beberapa barang untuk suamiku. Nuan, 3 tahun tidak bertemu. Kok jadi budak suami? Urus saja dirimu sendiri. Wah, ini orang kampung dari mana datangnya? Kupikir siapa, ternyata kamu. Pantasan dari jauh sudah tercium bau miskin. Oh kalian, aku heran, dari tadi sudah tercium bau mesum. Kamu ngomong siapa? Dulu waktu ibuku hamil, kamu merangkak ke tempat tidur ayahku. Berhubungan gelap dengannya selama 20 tahun. Di sini selain kamu si imut ini, sepertinya tidak ada yang layak dapat gelar itu, kan? Kamu? Mama, Memberi hormat sebesar itu, ya sudah. Aku terima dengan berat hati. Anuan, jangan kira jadi Nyonya Huo. Langsung jadi kelas atas. Sebelum Huo Tingchen jadi tumbuhan. Sudah ada kabar tidak suka wanita. Sekarang dia sadar pun. Kamu tetap jadi janda hidup. Tidak usah khawatirkan. Kemampuan suamiku sekarang sangat baik sekali. Oh ya, aku dengar. Grup An 2 tahun ini sepertinya kurang bagus. Ya, jangan sampai bangkrut. Nanti kamu si putri kedua keluargaan harus mengemis di jalan. Sayang, kamu belum tahu? Grup Dihao memberi kami kontrak miliaran. Sekarang grup An kami sudah jauh berbeda. Paham situasi, cepat pergi dari sini. Wah, miliaran. Miliaran, dengar tidak? Hebat sekali. Tapi kalian mau mengusir kami dari sini? Sepertinya tidak mungkin. Ayo pergi. Kemampuannya luar biasa. Ting Chen, kalian berdua jangan-jangan sudah. Terakhir apel, lain kali belum tentu. Ini. Lihat, itu bukan Nyonya An dan Nona An? Dengar-dengar grup Dihao memberikan kerjasama 10 miliar ke An Group. Sekarang An Group di kota utara. Itu adalah yang sangat diincar. Siapa bilang tidak? An Group sekarang kaya, sepertinya hari ini. Di lelang ini, kita semua akan pulang dengan tangan kosong. Anuan, barang-barang berharga dari lelang Shengxi. Semuanya adalah harta karun kelas dunia. Aku sarankan kamu. Lebih baik cepat-cepat pergi, daripada nanti malu. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Justru kamu. Kalau nanti tidak bisa membayar uangnya, jangan sampai nangis ya. Kamu? Ting Ting, jangan bertengkar dengan mereka berdua. Biarkan orang rendahan seperti ini masuk, biar lihat dunia. Lelang hari ini resmi dimulai. Mari kita sambut item pertama. Ini adalah porselen biru putih dari masa Kaisar Qianlong, harga awal 1 juta. Porselen resmi masa Qianlong, itu benar-benar barang bagus asli. 3 juta. Ting Ting, ayahmu paling suka barang antik. Dia pasti suka vas ini. 10 juta. Lelang ini bagaimana sih? Barang bagus bisa masuk. Sudahlah. Biarkan mereka jadi orang bodoh yang membayar mahal. 20 juta. 30 juta. 50 juta. 50 juta sekali. Selamat kepada Nona An dengan harga 50 juta. Berhasil memenangkan lelang ini. An Group benar-benar kaya raya.
Fast 50 juta, beli begitu saja? Itu sih, keluargaan kami punya banyak uang, hanya 50 juta saja. Itu hal sepele. Apa yang kuinginkan pasti bisa kudapat, kamu tidak akan pernah menang dariku, kamu. Selamat ya, menghabiskan uang sebanyak itu, membeli barang yang bagus sekali. Kenapa tadi kamu? Yao. Anjing bisa menggigitmu, tapi kamu tidak boleh menggigit anjing, benar kan? Kamu benar. Selanjutnya kita lanjutkan dengan item kedua, mari kita sambut. Jepit rambut Phoenix ini, konon dipakai oleh Wu Zetian. Saat dinobatkan sebagai permaisuri, jadi harga awalnya hari ini adalah 10 juta. Ini barang bagus ya. 20 juta. 100 juta. Kenapa nggak lanjut? Atau lagi nggak ada duit? Harga asli tusuk konde Phoenix ini cuma 50 juta. Gila aja yang mau lanjut. Kalau kamu mau, ya aku kasih deh. Nggak ada duit yang nggak ada duit, sok-sokan ngomong gitu. Kasih ke aku? 200 juta. Ting Chen, kamu gila. Tusuk konde ini. Nggak ada harganya 200 juta. Jangan banyak omong, suruh tawar ya tawar. 100 juta sekali, 100 juta 2 kali. 200 juta. Ting Ting, tusuk konde ini. Nggak worth it segitu, udahlah. 200 juta 3 kali, terjual. Selamat untuk bapak ini. Dapat tusuk konde Phoenix dengan harga 200 juta. Kamu tadi bilang, selama yang kamu mau, pasti bisa dapat. Kelihatannya belum tentu juga ya, kamu. Hah, cuma, ini siapa sih orang kaya yang gitu? Beli tusuk konde mahal banget. Kalau menurutku, pasti dibeliin buat istrinya. Nggak tahu istri siapa yang beruntung banget. Dapat suami sebaik ini. Selanjutnya, ini adalah barang lelang terakhir. Di acara ini, silakan. Dan barang lelang ini akan menjadi koleksi utama museum kita. Pil ini konon dibuat langsung oleh dokter ahli Bian. Pil Dr. Bian, meski nggak bikin awet muda. Buat obat penyakit parah juga bagus loh. Ting Ting, kita beli obat ini ya. Kasih ke CEO baru grup di Hao, nanti keluargaan kita bakal jadi kaya raya. Harga awal 100 juta, 200 juta. 300 juta, 400 juta. 500 juta, 600 juta. 700 juta. Keluargaan kayaknya niat banget ya. Nawar sampai 700 juta. Kayaknya kita kali ini nggak ada harapan. Guru pernah bilang, pil Bian ini barang sakti. Dan punya khasiat luar biasa. Bahkan 10 miliar pun worth it. Kalau barang bagus ini, dikasih ke Ting Chen buat jaga kesehatan. Itu bagus sekali. 700 juta. 1 miliar. 1 miliar? Siapa nona ini? Bisa tawar sampai miliaran? Gak tahu, aku belum pernah lihat. 1 miliar? Kamu gila ya? Urusan gue gila atau enggak, ini lelang. Mau tawar? Diam, atau pergi? Ting Ting, meski kita punya pesanan miliaran dari grup di Hao, tapi mustahil keluarkan 1 miliar. Ting Chen, istri kecilmu ini. Sebenarnya siapa sih? Langsung nawar 1 miliar. Jangan-jangan kamu disokong ya? Gak jelas, tapi kayaknya latar belakangnya kuat. 1 miliar ketiga kalinya. Selamat, Nona. Menang lelang dengan 1 miliar. Wah, haha. Tunggu dulu, MC. Si imut ini gak mungkin punya uang sebanyak itu. Dia cuma bikin rusuh. Betul. Cuma 1 miliar. Kalian berdua gak punya. Bukan berarti aku juga gak punya. Cuma? Kamu cuma anak tiri keluargaan. Yang diusir, lalu turun gunung jadi kampungan. Siapa yang kasih kamu nyali ngomong gitu? Ternyata anak buangan keluargaan. Kalau kamu bisa keluarkan 1 miliar, nama gue dibalik. Tapi, dengar-dengar dia baru nikah sama Tuan Muda Huo Ting Chen. 1 miliar buat keluarga Huo, itu gampang. Terus kenapa? Wu Ting Chen setelah kecelakaan jadi vegetatif, terbaring setengah tahun. Meski sekarang sadar, tapi posisinya di keluarga Huo sudah goyah banget. Kamu berani banget ya, berulah di sini. Silakan segera pergi. Kalau aku disuruh pergi, konsekuensinya kamu gak akan sanggup tanggung. Gak sanggup tanggung? Balai Lelang Shengshi, bagian dari grup di Hao.
Di kota utara gak takut siapa-siapa. Berulah di sini. Kamu cari mati. Ayo, orang. Nuan-nuan, kita gimana sekarang? Jangan takut, ada aku. Hei, aku bayar mahal 1 miliar. Untuk pil ini. Sekarang kamu seenaknya usir tamu. Bikin perusahaan rugi besar. Kalau Wang Lin tahu kamu begini. Kamu kira akibatnya apa? Nama direktur utama grup di Hao, bolehkah kamu, wanita ini? Menyebutnya begitu? Pembawa acara, jangan takut. Grup An, sekarang adalah mitra terpenting grup di Hao. Dengan kami di sini, jika ada masalah, grup An yang menanggung. Ibu An, Nona An, untung kalian ada di sini hari ini. Usir mereka keluar. Tunggu. Baik, tidak percaya, ya? Baiklah, aku akan telepon sekarang. Halo, aku sekarang di Balai Lelang Shengxi. Batas waktu 10 menit. Bawakan ke sini 10 miliar tunai. Sekarang juga. Pura-pura. Terus saja berpura-pura. 10 menit? Kalau ada yang bisa membawakanmu 10 miliar tunai. Aku akan makan bangku ini sekarang juga. Baik, kamu yang bilang. Wah, sudah 10 menit. Mana orangnya? Mana uangnya? Apa yang kalian tunggu? Cepat bertindak. Ada orang hebat. Kepala keluarga An tiba. Tadi kalian ribut-ribut, ngapain? Ayah, kenapa ayah datang? Tadi Bapak Wang menghubungiku. Katanya ketua Dewan Direksi baru grup di Hao akan datang ke sini untuk inspeksi. Bagaimana dengan urusan yang kuserahkan pada kalian berdua? Kenapa kamu juga di sini? Ayah, datangnya pas sekali. Kakak sedang membuat keributan. Berebut pil Dewa Bian Kue yang kami siapkan untuk ketua Dewan Direksi baru. Apa? Barang milik ketua Dewan Direksi grup di Hao berani kamu rebut? Oh, yang ini? Beri padaku. Kalau memang hadiah untukku, terpaksa aku terima saja. Oh ya, jangan lupa bayar di sana. Hadiah untukmu? Kamu sungguh mengira dirimu adalah ketua Dewan Direksi grup di Hao? Betul. Aku adalah ketua Dewan Direksi baru grup di Hao. Anwan. Hahaha. Buat keributan saja sudah keterlaluan. Sekarang berani memalsukan identitas ketua Dewan Direksi grup di Hao. Kurang ajar. Ketua Dewan Direksi grup di Hao itu jabatan mulia. Bolehkah kamu senaknya? Wen Qiang, ketua Dewan Direksi grup di Hao. Sebentar lagi tiba. Kalau dia tahu hal ini, pasti kita akan ikut terseret. Menurutku, lebih baik kamu mengorbankan yang dekat untuk keadilan. Siapa tahu, dia senang dan dengan santai memberikan kontrak besar pada grup An. Kamu benar. Anak durhaka. Berani-beraninya kamu membuat keributan di Balai Lelang Shengxi. Bahkan lancang pada ketua Dewan Direksi. Hari ini di sini aku akan laksanakan hukuman keluarga sebagai contoh bagi yang lain. Kalian semua. Patahkan kedua kakinya untukku. Berhenti. Aduh. Bos Wang, minggir. Bos Wang, inilah wanita itu. Dia bahkan berani berbicara besar, bilang dirinya adalah ketua Dewan Direksi. Diam. Bos Wang, kau? Bawahan memberi hormat pada ketua Dewan Direksi. Selamat ketua Dewan Direksi. Benar Bos Wang, dialah yang memalsukan. Ketua Dewan Direksi grup di Hao. Sekarang tangkap dia. Biar dia mendekam seumur hidup di penjara. Bos Wang, ini kesalahan saya dalam mendidik. Sampai anak durhaka ini membuat keributan di sini, Anda tenang saja. Sekarang saya akan menanganinya. Buka mata kalian yang seperti anjing dan lihat baik-baik. Ini adalah ketua Dewan Direksi baru grup di Hao. Anwan, ketua Dewan Direksi An. Apa? Cepat ambilkan barang-barang ketua Dewan Direksi An. Bos Wang, dia ketua Dewan Direksi grup di Hao.
Kalau begitu saya bukannya. Bahkan bos kalian sendiri tidak kenal dari mana grup Dihau datang. Bodoh seperti kalian, kemari. Cari tempat sepi, hancurkan dia. Ketua Dewan Direksi, ini semua salah saya. Mohon maafkan saya. Lepaskan saya. Kau benar-benar ketua Dewan Direksi grup Dihau. Asli, tidak ada yang palsu. Kontrak miliaran grup Dihau. Anwen Qiang, awalnya karena kau adalah ayah saya sudah siapkan kontrak miliaran untukmu. Tidak terbayang, kau malah memperlakukan saya seperti ini. Kalau begitu, kontrak miliaran ini tampaknya tidak perlu lagi. Bawa kontraknya ke sini. Nuan, bukan. Ketua Dewan Direksi An. Kami untuk kerjasama ini, sebelumnya keluarga An sudah berusaha sepenuh hati. Menanamkan modal besar, kalau kontrak ini hilang. Keluarga kami bisa bangkrut. Oh, ya sudah bangkrut saja. Kontrak saya. Oh ya, barang lelang Nona kedua An dan Nyonya An. Dalam lelang kali ini, totalnya sepertinya 1 miliar. Nanti ingat minta uang kekeluargaan, 1 sen pun tidak boleh kurang. Baik. Anwan, kau ini nakal, kau sengaja. Anak durhaka. Kamu berani bicara seperti itu pada Chairman? Kalian berdua, berlutut. Minta maaf pada Chairman. Ayah, Lutut. Nuan, anakku sayang, ayah salah. Tolong lihat, kita ini masih ayah dan anak. Maafkan ayah kali ini saja. Anwen Qiang, dulu kamu paksa ibuku loncat ke sungai. Bawa perempuan ini masuk rumah. Buang aku ke gunung, bahkan suruh aku gantikan menikah. Pernahkah kamu berpikir, aku ini anakmu? Tolong kasihani, aku janji mulai sekarang. Aku pasti berubah total. Baiklah. Mau aku maafkan kamu? Bisa saja. Tapi lihat dulu kesungguhanmu. Bawa ke sini. 3 menit, 1 tamparan, 10 juta. Dapat berapa? Itu nasibmu. Wen Qiang, kamu mau apa? Kamu? Ayah? Aduh? Ibu, kamu baik-baik saja? Ayah? Untuk perempuan seperti ini, lupa bagaimana ibu melayanimu. Nah, sekarang masih belum 1 miliar, loh. Dengan uang segini, buat perusahaan An, masih jauh dari cukup. Tentu, kalau mau menyerah, juga boleh. Aku sih nggak masalah. Anak durhaka. Aku tuan rumah di sini. Bukan giliranmu mengajariku. Hah? Aduh. Bunuh. Ada pembunuhan. Aku nggak bunuh. Aku nggak. Tadi semua lihat, kamu yang bunuh. Ayo, bawa 2 pembunuh ini ke tempatnya. Siap. Aku nggak. Jangan sentuh aku. Anwan, dasar kamu. Yau, kita pergi. Nuan, kamu hebat sekali. 3 tahun. Sekarang bukan cuma istri muda keluarga Huo, malah berubah jadi Chairman Group Dihau. Itu cuma kebetulan saja. Tapi, Anwen Qiang kan ayahmu. Tadi dia seperti itu, kamu benar-benar nggak apa-apa? Sejak dia membunuh ibuku 3 tahun lalu. Dia bukan lagi ayahku. Nuan, apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan selalu mendukungmu. Wah, kamu ini pintar sekali. Huo Tingchen, kenapa kamu datang ke sini? Naik mobil. Tapi aku...
Halo. Kita janji lagi lain waktu ya. Bye bye bye. Wah, ternyata ini adalah CEO kejam yang legendaris itu. Sungguh tampan sekali. Sangat mungkin. Wu Tingchen, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Kamu, apa yang kamu lakukan sih? Sekarang, apa aku harus memanggilmu Nona An, Tabib An? Atau ketua direksi An dari grup DHO? Tadi, kamu juga ada di sana ya? Ini bukan yang penting. Yang penting adalah dengan identitasmu yang hebat seperti ini. Kamu masih menyembunyikan identitas dan menikah ke keluarga Huo. Apa tujuan sebenarnya kamu? Sebenarnya apa? Aku sudah katakan dengan jelas, tujuan asliku. Kamu mau bilang, itu karena aku kan? Hah? Kali yang lalu kamu bisa menipu aku, tapi kali ini, tidak semudah itu. Wu Tingchen ini, kenapa selalu curiga terus? Apa dia tidak minum obat ya? Benar, minum obat. Aduh, Sabar hati dulu. Wu Tingchen, cepat kau. Minum obat ini. obat yang kamu beli dengan harga 10 miliar itu. Itu untuk saya? Tentu saja. Aku tidak mau minum. Orang yang asal-usulnya tidak jelas memberimu barang. Siapa yang tahu ada racun di dalamnya atau tidak? Aku tidak mungkin menyakitimu, Tianxian, dan ini adalah barang langka yang sangat sulit didapatkan. Memakannya baik untuk kesehatanmu. Cepat makanlah. Tidak mau. Baiklah, kalau kamu tidak mau kan? Aku punya cara buat kamu memakannya. Aduh, apa yang mau kamu? Kan sudah aku lihat, obat ini tidak beracun. Kamu wanita ini, benar-benar tidak masuk akal. Terserah aku kan? Urus dirimu sendiri saja. Bukan, rasa obat ini sepertinya agak aneh nih. Dan aku merasa, obat ini sepertinya ada sedikit. Shifu, apa yang sedang kau lihat begitu serius? Aku sedang membaca penjelasan detail tentang pil Dewa Bian Kue. Pil Dewa Bian Kue, yang konon bisa menghidupkan kembali orang mati. Pil ajaib itu. Bukan begitu. Menghidupkan kembali orang mati hanya kabar burung. Tapi efeknya memperpanjang usia dan menyembuhkan berbagai penyakit memang ada. Tentu, ada satu fungsi yang lebih penting lagi. Fungsi apa? Kamu belum menikah, kalau ku bilang juga percuma. Tapi untuk kakak seniormu, ini barang langka yang sangat bagus, dijamin dia bisa mewujudkan keinginannya. Pagi. Kau beri aku obat? Hei, aku tak bersalah. Aku sebelumnya tidak tahu. Pil Dewa Bian Kue punya efek seperti itu. Tapi tenanglah. Hei, aku akan bertanggung jawab padamu. Hei, kau terlalu kejam. Tapi, 1 miliar untuk beli suamiku semalam, hehe, worth it. Nih, untukmu. Untukku? Kemarin lihat, jadi beli asal saja. Hah? Ini disebut beli asal? Ternyata, istri yang paling bahagia, aduh, adalah aku. Hei Tingchen, tunggu aku. Tingchen Wan, kalian berdua sudah bangun. Ibu, Kepala rumah tangga, cepat kau pergi. Ambilkan sup ayam untuk Nuan. Baik, Nyonya. Nuan, semalam kau benar-benar bekerja keras. kerja keras apa? Semalam, kalian berdua berisik sekali. Meski sudah melarang pelayan mendekat, tapi katanya. Bahkan penjaga pintu mendengar, masih bilang bukan kerja keras? Tingchen, kau juga. Mengapa kau tidak tahu sedikit pun bersikap lembut? Ibu, apa yang kau bicarakan? Kalian berdua suami istri, tak perlu jelaskan pada ibu. Detailnya, kalian bahas perlahan saja. Tak perlu beritahu ibu lagi, ya?
Hei ibu, tenang, detail kami nanti akan. Kami bahas perlahan, hehehe. Oh ya, kalian berdua pulang siap-siap. Minggu depan kita berangkat. Hah? Kemana? Aduh, Ting Chen, kamu lupa. Minggu depan adalah ulang tahun ke-70 kakekmu. Kita harus pergi ke Villa Naga Giok untuk memberi selamat pada kakekmu. Sekalian biarkan kakek bertemu Nuan-Nuan. Baik, aku tahu. Awalnya posisi kepala keluarga adalah milikku, tapi karena kakakku bangun. Sekarang bagaimana? Kakek sangat menyukai kakakku. Posisi kepala keluarga pasti akan diberikan kakek pada kakakku. Jujur saja, itu karena si Anuan yang manis itu. Merusak rencana kita. Dia cuma anak kecil saja. Mengandalkan sedikit pengetahuannya tentang pengobatan. Malah ingin melindungi Huo Ting Chen. Mimpi di siang bolong. Tuan, cepat pikirkan cara. Kalau tidak, posisi kepala keluarga Huo ini benar-benar akan menjadi milik Huo Ting Chen. Kalian tenang, keluarga Huo berhasil karena ilmu bela diri. Posisi kepala keluarga Huo hanya bisa didapat yang paling ahli. Maksudmu? Kondisi tubuh Huo Ting Chen belum pulih sepenuhnya. Asalkan Chen Feng bisa mengalahkannya, pasti akan mendapat pengakuan dari seluruh keluarga Huo. Lagi pula, pedang tak berbayangan kalau Huo Ting Chen mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti posisi kepala keluarga Huo tentu saja hanya bisa menjadi milik Chen Feng. Tapi ayah, dengan kemampuan seadanya saya ini, ayah sudah siapkan untukmu buku rahasia ini. Ditulis oleh pemimpin kuil King Xuan. Meski hanya beberapa bagian yang tersisa, tapi asalkan kamu rajin berlatih di seluruh kota utara, hanya sedikit yang bisa jadi lawanmu. Bagus sekali. Tuan Huo, ini hadiah dari grup bintang kami. Untuk Anda, Fu Guirui, semoga Anda berumur panjang. Seperti gunung selatan, hahaha. Grup bintang menghadiahkan satu tongkat Giok Rui, Tuan Chen. Terima kasih, silakan, hahaha. Tuan Huo, ini hadiah dari grup Song untuk Anda. Silakan Anda nilai, hahaha. Grup Song menghadiahkan satu vas kaca berwarna 7, silakan masuk. Hahaha. Paman kedua, istri kedua, anak kedua tiba, hahaha, ayah, Ayah? kakek, hahaha. Kakek, ini hadiah yang disiapkan cucu khusus untuk Anda, hahaha. Ini bukan mungkin mutiara malam laut selatan? Aku ingat tahun lalu harga lelang awalnya saja mencapai 1 miliar. Anak kedua ini sungguh berbakti ya. Chen Feng, kamu baik hati. Tidak sia-sia kakek menyayangimu waktu kecil. Hahaha, Anda kakek saya. Saya menghormati Anda, itu seharusnya. Bagus-bagus, hahaha. Nyonya besar, Tuan besar. Nyonya sudah sampai. Ayah? Kami pulang menjenguk Anda. Kakek. Ayah, ini Ting Chen. Istri yang baru saja dinikahi, Anuan. Cepat sapa kakek. Halo kakek. Anak baik. Kudengar, kamulah yang menyembuhkan penyakit Ting Chen. Maka, atas nama keluarga Huo, terima kasih ya, haha. Kakek, tidak usah. Kita semua satu keluarga. Ngapain bilang terima kasih? Anda cepat dulu. Hihi, baik. Walaupun anak kedua tampan dan berbakti, tapi dibandingkan Tuan Besar, itu jauh sekali. Betul juga. Sekarang Tuan Besar sudah sadar. Menurutku posisi kepala keluarga, kemungkinan besar nanti tetap milik Tuan Besar. Omonganmu enak didengar. Hari ini kan ulang tahun ke-70 kakekmu, kok tidak lihat kamu? Bawa hadiah sedikit? Adik ipar, hadiah sudah diberikan ke kepala rumah tangga. Kakak ipar, Anda bawa hadiah. Itu bakti Anda. Si Anuan ini, sebagai menantu perempuan baru keluarga Huo, pertama kali datang. Kok tidak ada hadiah sama sekali? Sungguh agak tidak sopan ya. Lagi-lagi lihat Chen Feng kami. Untuk hadiah kakek, setahun sebelumnya sudah mulai persiapan. Tidak seperti orang-orang tertentu. Siapa bilang saya tidak siapkan hadiah? Hadiah?
Hadiah di mana? Kok saya tidak lihat? Kalau berani bohongi kakekmu, itu dosanya tambah berat. Pergi, ambilkan buku 100 rumput gunung dari mobil saya. Tidak usah, Ting Chen. Kakek, hari ini hari ulang tahun ke-70 Anda. Ini saya dan Ting Chen. Siapkan hadiah untuk Anda. Untuk Anda. Baik. Aduh. Ini kok kelihatan seperti sebatang rumput? Percaya diri saja, memang sebatang rumput. Beraninya kamu. Kakekmu adalah kepala keluarga Huo. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakekmu. Kamu malah bawa sebatang rumput jelek. Ini jelas menghinanya. Ayah, Anwan ini sungguh mempermalukanmu di depan umum. Sekarang juga, suruh orang usir dia keluar. Hahaha. Apa masih bengong? Usir mereka keluar. Selama aku di sini, siapa yang berani? Ting Chen, sudah sampai segini. Masih mau membelanya? Ayo, usir. Tunggu dulu. Hahaha. Aduh. Tetap saja cucu menantuku yang paling paham hatiku. Ayah, ini ulang tahun ke-70 MU. Dia cuma bawa rumput jelek. Ini jelas-jelas menghinamu. Kamu tahu apa? Masa mudaku dulu suka bela diri, jadi badanku penuh penyakit. Setiap matahari terbenam. Seluruh tubuhku sakit tak tertahankan. Satu-satunya obatnya adalah rumput lanling. Bertahun-tahun ini, aku sudah kirim banyak orang mencari, tapi tak pernah ketemu. Tak kusangka kamu bisa menemukannya. Hahaha. Ayah, ini? Ini rumput lanling? Bagaimana mungkin? Anak baik, kenapa kamu terpikir untuk memberikannya padaku? Kakek, waktu Ting Chen di rumah, dia sering cerita soal penyakitmu. Rumput langit ini, dia dapatkan dengan susah payah. Aku cuma numpang kasih hadiah aja. Kalian berdua sungguh perhatian. Hahaha. Kapan aku cerita soal penyakit kakek? Dan, rumput lanling ini kok jadi aku yang nemuin? Aduh, penyakit kakek itu kelihatan kok. Soal siapa yang kasih rumput lanling, kita kan sudah jadi suami istri. Siapa yang kasih? Pentingnya? Perhatian apa? Menurutku cuma keberuntungan. Kucing buta nemu tikus mati aja. HMPH, kucing buta nemu tikus mati? Aku nggak tahu. Tapi ada yang cuma ikut-ikutan. Itu baru beneran. Maksudmu apa? Maksudku apa? HMPH, Mutiara Malam Laut Selatan memang bagus. Tapi yang kamu bawa ini kayaknya beda deh. Jangan asal ngomong. HMPH, asal atau enggak, cek aja langsung. Ini, mutiara malam laut selatan kok warnanya hitam? Iya, Tentu saja palsu, makanya hitam. Chen Feng. Ini sebenarnya gimana sih? Kakek, aku juga ditipu. aduh, ayah. Chen Feng dari kecil sudah polos pikirannya. Dia pasti ditipu orang. Sudah umur 20-an, masih bisa ditipu, betapa bodohnya. Kamu, Anak durhaka. Aku bisa melakukan hal bodoh seperti ini. Muka keluarga kita. Kau nodai semua. Hari ini kuhajar kau baik-baik. Aduh aku. Aduh. sudah. Cukup. Aduh. Aku percaya Chen Feng. Pasti juga tidak sengaja. Tapi, seperti kata cucu menantu, melakukan hal bodoh seperti ini memang harus banyak belajar, kalau tidak, sulit jadi pemimpin besar. Ayah, ini. Ting. Kalian tunggu saja. Oh ya, bagaimana kau tahu mutiara malam ini palsu? Mutiara malam itu asli, tapi meski asli, aku bisa buat jadi palsu. HMPH. Lalu kau? Mana yang asli, mana yang palsu? Yang lain asli palsu aku tak tahu,
tapi hatiku padamu sungguh-sungguh asli. Hahaha. Pesta ulang tahun dimulai, silakan semua masuk. Para tamu. Hari ini ulang tahun ke-70-ku, terima kasih atas kehadirannya. Si tua di sini, duluan minum untuk semua. Ayo, bersulang. Bagus. Hahaha, selamat ulang tahun kakek. Panjang umur. Sehat selalu. Aduh. Hahaha, duduk semua. Hahaha. Kepala keluarga, aduh. Hari ini hari ulang tahunmu, di hari bahagia ini. Ada sepatah kata, tak tahu pantas diucapkan atau tidak. Hahaha. Kamu di keluarga Huo lebih dari 30 tahun, setia. Ada apa? Silakan katakan. Kepala keluarga, sekarang usia sudah lewat 70. Keluarga Huo kita besar bisnisnya, saatnya pilih penerus baru. Jadi ahli waris. Ini jamin keluarga Huo makmur 100 tahun. Kepala keluarga, kupikir kata Mengsi yang benar. Ada kepala keluarga baru, kami tua-tua ini juga tenang hati. Haha, kalau menurut kalian berdua, di antara cucu keluarga Huo, siapa paling cocok gantikan posisi kepala keluarga? Menurut urutan usia, tentu Huo Tingchen paling cocok. Tapi Tingchen sakit parah. Sampai sekarang belum pulih sepenuhnya. Keluarga Huo selalu junjung ilmu bela diri. Bagaimanapun, tak bisa pilih orang yang lemah ilmu bela dirinya. Jadi ahli waris kepala keluarga. Menurutku, dari cabang kedua, Huo Chen Feng paling cocok. Aku juga setuju, Tuan Huo. Meski keluarga Huo menganut seni bela diri, tapi belakangan ini, mereka lebih fokus pada bisnis. Dan, separuh lebih dari aset keluarga Huo, dikelola oleh Tingchen. Jadi, menurutku, Huo Tingchen lebih cocok jadi kepala keluarga. Aku juga setuju. Huo Tingchen belum pulih sepenuhnya. Bukan berarti dia kurang ahli. Sementara itu, anak kedua Huo Chen Feng. Kudengar dari kecil nakal, kemampuannya paling-paling. Cuma jurus-jurus biasa. Hahaha. Karena pendapat kita berbeda, menurutku, lebih baik Tingchen dan Chen Feng bertanding, lihat siapa yang lebih kuat. Ide bagus. Yang menang, jadi kepala keluarga. Adio. Tapi, Huo Tingchen belum sembuh total. Bukankah ini memanfaatkan kelemahannya? Dulu, Huo Tingchen dikenal sebagai jenius bela diri langka. Meski belum sembuh total, melawan Huo Chen Feng seharusnya masih mudah. Kakak, aku mau bertanding. Kalau kalah, aku akan mundur dari perebutan posisi kepala keluarga. Tingchen, jangan. Lukamu belum sembuh, bertarung bisa membahayakanmu. Nanti bisa ada masalah besar. Mereka punya niat jahat. Pasti ada konspirasi. Tingchen, jangan-jangan kamu takut? Tapi, bagi orang normal, posisi kepala keluarga tak sebanding dengan kesehatan. Wajar kalau takut. Mereka memang menargetkanku dari awal. Meski ada konspirasi, aku tak peduli. Posisi kepala keluarga Huo tak boleh direbut oleh cabang kedua. Apalagi, seseorang seperti Huo Chen Feng. Tak kuhiraukan. Itu dulu. Sekarang kamu. Sudahlah. Aku yang akan melawanmu. Anwan, ini perebutan kepala keluarga. Kamu cuma anak kecil, jangan ikut campur. Mundur. Aku istri Huo Tingchen. Lagi pula, kami berdua di kamar tidur. Juga sering berlatih bela diri. Kalau dihitung, Tingchen masih setengah guruku. Jika kalian ingin menandinginya, maka harus kalahkan aku dulu. Kalau aku saja tak bisa kalahkan, maka... Maksudmu, aku tak bisa kalahkan seorang wanita? Bukannya itu jelas? Lupa kejadian terakhir kali? Waktu itu aku lengah, dan sekarang aku berbeda dengan dulu. Sial. Omong kosong. Berani adu takut? Ya aduh, siapa takut siapa? Baik. Dan tadi kau bilang apa? Kalau kalah, harus lepaskan pencalonan posisi kepala keluarga? Taruhan sekecil itu. Berani kau utarakan? Menurutku, kalau kalah, harus lepaskan semua saham keluarga Huo. Setuju, kan? Setuju. Baik, ini kau yang bilang. Kita adu. Baik. Nuan-nuan, mereka jelas sudah siap.
Ini bukan tempatmu main-main, ikut aku pulang. Hehe, Huo Tingchen. Kau mengkhawatirkanku, ya? Aku. Ah, santai saja. Sudah kukatakan akan melindungimu. Dulu begitu. Nanti juga akan melindungimu. Pokoknya ikut aku pulang. Ah, tenang saja. Tak akan ada masalah. HM. Ayo. Sekarang, pertandingan dimulai. Kau, dia berani. Mempermainkan Guo Chen Feng di depan umum. Benda tak tahu mati. Mungkin dia belum tahu. Chen Feng belajar. Adalah jurus pamungkas ketua sekte King Xuan. Nanti mati tak tahu bagaimana. Hahaha. Biarkan Chen Feng. Habisi dulu si Anuan ini. Nanti baru selesaikan Huo Tingchen. HM, nanti seluruh keluarga Huo jadi milik kita. Hahaha. Kepandaian bela diri Chen Feng. Ternyata sudah sampai level ini. Cucu menantu. Tidak hanya tak bisa kalahkannya, mungkin malah terluka. Tingchen, cepat cari cara. Suruh Anuan turun. Cepat, kakek. Nuan-nuan cepat turun. Ah, ini ah. Cucu kedua keluarga Huo, Huo Chen Feng, terlempar keluar. Ini, Nyonya muda hanya pakai satu jurus? Ini tidak mungkin. Kepiawaian pengobatan yang luar biasa, ketua grup di Hao. Ditambah ilmu bela diri langka, salah satu saja. Sudah jadi penguasa di bidangnya, tapi istri muda ini mau tinggal di keluarga Huo, di sampingmu. Tingchen, tahu kenapa? Aduh. Itu, jangan jijik ya. Nanti kita pakai ini buat saling kenal. Huo Tingchen, masih belum paham? Tujuanku yang sebenarnya adalah kamu. Aku bilangkan akan melindungimu. Dulu begitu, nanti juga akan melindungimu. Dia. Katanya kamu jadi hebat, aku kira beneran hebat. Ternyata masih cupu juga. Chen Feng, cepat bangun. Barusan aku lagi lengah. Kamu ambil kesempatan, ayo lagi. Ah anak, Kenapa? Saat kamu keluarkan jurus pertama, aku sudah tahu jurus. Apa yang kamu pakai, sayangnya yang kamu pelajari. Cuma fragmen cacat. Jangan ngomong kosong di sini, sok tahu banget. Kebetulan, yang aku pelajari justru ilmu bela diri resmi. Dari ketua Qingyun Guan, bisa dikasih sertifikat loh. Aku ingatkan baik-baik, ilmu bela diri. Harus dimulai dari dasar, kalau tidak gampang. Merusak meridian, tenaga dalam hancur, dengan kata lain. Sekarang kamu orang cacat. Hei, ilmu bela diriku belum sepersepuluh suamiku. Aku aja nggak bisa kalahin, mau tantang suamiku? Coba lihat diri sendiri di kaca, muka kayak apa? Bagus. kepala keluarga Huo, pertandingan sudah selesai. Sepertinya Tingchen paling cocok jadi penerus kepala keluarga Huo. Betul, kalian berdua masih ada keberatan? Kami tidak keberatan. Hei, kan kita sudah buat perjanjian. Kalau kalah dalam pertandingan ini, yang kalah harus mundur dari pencalonan kepala keluarga. Dan saham seluruh keluarga Huo, jangan ingkar ya, cie. Anuang mati aja. Awas, ada senjata tersembunyi.
Huo Tingchen. Dasar anak kurang ajar, berani ganggu suamiku? Aku gebukin kamu. Berani ganggu suamiku. Cepat-cepat. Ganggu suamiku. Aduh, Chen Feng, anak aduh. Huo Tingchen, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Turunin aku dong, banyak orang ngapain sih? Ting Chen ini. Mereka berdua mau latihan silat berduaan. Oh gitu ya, harus latihan yang serius dong. Hahaha, ayah, kamu harus bela anakmu. Lihat Chen Feng aja. Dihajar sampai kayak gini. Kalah skill pakai senjata rahasia, maluin keluarga Huo. Bawa mereka pergi. Jangan. 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 Aduh, Huo Tingchen. Turunkan aku dong, di luar banyak orang ngapain sih? Kamu pikir aku mau ngapain? Ini Villa Jade Dragon sini, aduh. Kayaknya kurang cocok deh. Kamu gak apa-apa. Kesempatan terakhir beritahu aku. Tujuanmu mendekatiku sebenarnya apa? Aduh, udah aku bilang aku mendekatimu tanpa tujuan apa-apa. Masa gak percaya? Tanpa tujuan kalau gitu. Beritahu aku. Ini. Apa? Aku, kamu sudah tahu. Kenapa gak bilang kalau kamu wanita 3 tahun lalu? Aku. Kalau gitu aku 3 tahun lalu tidur sama kamu terus kabur. Waktu itu kalau kamu tahu pasti kamu bunuh aku. Terus 3 tahun lalu sebenarnya apa yang terjadi? Aduh, 3 tahun lalu aku diracunin. Kalau bukan kamu mungkin aku udah mati. Terus aku takut diburu, terpaksa aku kabur. Aku gak sengaja kok. Jadi kamu nikah ke keluarga Huo buat balas budi? Iya. Sekarang budi udah dibalas. Harusnya kamu pergi ya? Iya juga, sekarang kamu udah sadar gak ada urusan lagi. Aku juga harus pergi sekarang. Huo Tingchen, tunggu sampai kita kembali ke rumah tua. Lalu kita cerai. Kamu mau apa? Karena kamu sudah menikah denganku, berarti kamu adalah wanitaku. 3 tahun lalu kamu tidur denganku lalu kabur. Kenapa? Sekarang masih mau kabur lagi? Maksudmu apa? Tinggallah, temani aku di sini. Benarkah? Haha, baiklah, baiklah. Kali ini, kan kamu yang mulai duluan. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Kakek benar-benar mau mengusir kita keluar dari keluarga Huo. Iya. Kalau kita benar-benar diusir dari keluarga Huo, semuanya akan hancur. Sudah begini keadaannya. Hanya ada satu cara. Apa caranya? Di Villa Yulong ini, tersimpan banyak harta karun emas dan perhiasan. Aku tahu di mana barang-barang ini disembunyikan. Kalau kita bisa mendapatkan barang-barang ini, meskipun benar-benar diusir dari keluarga Huo, sudah tidak apa-apa lagi. Masih juga tuan yang paling bijak. Mereka sudah tidak punya hati. Jangan salahkan kita kalau kita balas. Ini dia semuanya. Hahaha. Cepat pergi, cepat. Tunggu dulu. Hahaha. Kakek, ayah. Sudah larut begini, kenapa belum tidur? Sener. Justru ayahmu yang harus bertanya padamu. Kamu tidak tidur di malam hari, berjalan sembunyi-sembunyi begini. Mau pergi kemana? Ayah, ada urusan mendesak yang perlu ditangani di rumah. Anakmu akan kembali menjengukmu nanti. Ayo, cepat pergi. Tunggu. Kamu mau apa?
Hah, kamu pikir aku mau apa? Kabur di tengah malam, tapi tidak lupa merampas semua harta karun emas dan perhiasan keluarga Huo. Siapa yang kabur? Kami juga keluarga Huo. Harta ini seharusnya ada bagian kami. Ambil sedikit kenapa? Sekarang sih tidak kenapa, tapi sebentar lagi belum tentu. Bawa orangnya ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh, Katakan, apa sebenarnya tujuan kalian menghasut pertandingan hari ini? Apa sebenarnya? menghasut apa? Kami semua ini demi bisnis keluarga Huo. Baik, tidak mau bicara? Kalau begitu, saat jarum perak ini menusuk titik akupunturmu, kau akan merasakan rasa sakit yang luar biasa, seperti tulang dan otot direnggangkan. HMPH. Aku sudah lama berkecimpung di dunia ini, apa yang belum kulihat? HMPH, takkan takut dengan beberapa jarum perakmu? Baiklah, mari kita coba. Aduh, sakit, sakit. Baru jarum pertama saja sudah tidak tahan? Kalau begitu, jarum perak ini akan kumasukkan lagi. Ah, Eldest Elder. aku bicara. Iya, dia tahu kondisi tubuh Ting Chen tidak baik, dan ingin menggunakan kesempatan pertandingan ini untuk merebut posisi kepala keluarga Huo, serta sekaligus mengambil nyawanya. Omong kosong, aku. Paman, tunggu dulu. Biarkan dia selesai berbicara. Baru pukul dia nanti. Bicaralah. Kecelakaan yang dialami Ting Chen kali ini juga ulah keluarga kedua. Kamu. Ayah. Bukan begitu, dia hanya mengarang cerita. Biarkan dia selesai bicara, ayah. Bicaralah. Waktu itu, dia datang menemui kami. Dan berunding untuk bekerja sama, berjanji setelah berhasil akan memberikan 30% saham keluarga Huo kepada kami. Kami berpikir-pikir, tapi tidak setuju. Kemudian, Ting Chen terlibat kecelakaan. Ayah, jangan dengarkan omongannya. Dia pasti dikendalikan orang. Sengaja datang untuk memecah belah hubungan kita, ayah dan anak. Kakek, Ayah, orang yang menyuruhnya pasti dari keluarga pertama untuk menjebak dan memfitnah kami agar bisa menguasai harta keluarga Huo sendirian. Memfitnah? Nyawa Ting Chen hampir saja hilang. Di tangan kalian. Masih berani bilang memfitnah? ayah, bukan begitu, percayalah padaku. Kamu, Sampai sekarang masih tidak mau jujur? Kalau begitu, aku. benar, semuanya aku yang lakukan. Selama bertahun-tahun di keluarga Huo, aku terus mengumpulkan kekayaan, hahaha, dan membeli hati orang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku? Hei, kamu kenapa? Aku juga berencana, melalui kecelakaan dan pertandingan, membunuh Huo Ting Chen untuk merebut posisi kepala keluarga Huo. Orang jahat. Dulu aku hanya mengira kau bodoh, tak pantas memegang tanggung jawab besar. Tak kusangka kau bisa melakukan hal licik seperti ini, bersekongkol dengan orang luar. Membahayakan Ting Chen, bahkan lebih hina dari binatang. Ayah, bukan begitu. Tadi aku dikendalikan orang. Semua itu omong kosong. Dikendalikan? Berani kau bilang itu tidak benar? Pengawal. Susun dakwaan untuk keluarga cabang kedua, serahkan ke pengadilan. Ayah, aku salah. Bawa mereka pergi. Maafkan aku sekali ini, ayah. Nuan-nuan, semua ini berkat dirimu. Kau yang menyelamatkan Ting Chen, menyelamatkan keluarga Huo. Aku akan bersujud padamu. Kakek, jangan lakukan ini. Daripada bilang aku yang menyelamatkan Ting Chen. Tanpa dia, tak akan ada Anwan seperti sekarang. Ting Chen, Ting Chen, Ting Chen. Kau kenapa, Ting Chen? Ting Chen! Sial, senjata itu beracun. Ini salahku. Aku tak menyadarinya beracun. Ting Chen, Ting Chen. Nuan-nuan, kau ahli pengobatan. Carilah cara selamatkan Ting Chen. Percuma. Racun ini diekstrak dari bunga terompek. Sekali meresap ke sumsum tulang,
tak bisa diselamatkan lagi. Tidak mungkin. Ting Chen tak mungkin kenapa-kenapa. Saat ini, hanya ada satu cara. Cara apa? Bawa Ting Chen menemui guruku. Aku yakin dengan gabungan kekuatan ketiga guruku, pasti bisa menyelamatkan Ting Chen. Hanya saja, setelah diselamatkan, semuanya masih belum pasti. Apapun hasilnya, tak dicoba mana tahu? Aku segera siapkan mobil, antar dia ke sana. Direktur Utama. Ini proyek terbaru perusahaan yang berhasil dinegosiasikan, nilai tender 10 miliar. Mengerti? Sejak Anda mengambil alih grup Woshi dan jadi kepala keluarga Huo, ketua 4 keluarga besar kota utara ingin bertemu Anda. Hanya saja, kapan Anda ada waktu? Aku hanya mewakili sementara. Urusan lain bicara nanti. Selain itu, merger grup Di Hao dan grup Huoshi hampir selesai. Sekarang Anda orang terkaya baru kota utara, bahkan bisa dibilang orang terkaya di Dacia. Oh ya, Direktur, hari ini ada seseorang yang sangat ingin bertemu Anda. Yao, aku sibuk. Orang yang tidak penting, jangan datang menemuiku. Penting atau tidak, silakan lihat dulu. Lihat, dia sudah datang. Halo, namaku Huo Ting Chen. Guruku bilang aku sudah lulus, suruh turun gunung untuk membalas budi. Mama, siapa paman ini? Dia ayahmu yang baru pulang dari luar angkasa. Nuan, kau bilang dia? Nuan, aku sudah kembali.